Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat yang semuanya saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Forkompinda, Bapak pejabat Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan semua pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum memperingati 1 abad persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun. Tepuk tangan untuk PSHT. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Kota Waringin Barat yang berbahagia, makan nasi berkat, minumnya susu. Hei warga Kota Waringin Barat, I love you. Cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Sesuatu yang mustahil sekalipun itu menjadi mungkin ketika yang berbicara adalah cinta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Coba Bapak Ibu, para pendekar jawab, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai apa dicintai? Ingat Gus Miftah, mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan, tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan, karena banyak orang yang berharap menikah dengan yang dicintai tapi tidak keturutan. Maka yang terjadi adalah PHP, pendekar hampir punah. Tapi tidak dicintai, maka yang terjadi bertepuk tangan. Kan kasihan, nyamuk saja nyamuk saja ditepuk dengan kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kalau saya datang atas nama cinta, PSHT menerima dengan nama cinta,
maka kecintaan itu akan melahirkan sesuatu yang istimewa, minimal bahagia. Saya datang atas nama cinta, di atas meja banyak minuman, kopi, pokari, macem-macem, tapi sayangnya satu, nggak ada degannya. Saya datang dengan baik, Anda menerima dengan baik, maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Walaupun kalau nggak ada degan tetap kurang baik. Demi Allah saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mampu mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Ono kalane bocah lanang seneng karo bocah wedok. Dik, aku seneng karo awakmu, tapi sorry aku rong iso nyenengke awakmu. Dik, aku mencintaimu, tapi mohon maaf saya belum bisa membahagiakanmu. Cewek sekarang kok ada cowok ngomong seperti itu, pasti dijawab, saya tahu mas Anda mencintai saya, tapi karena Anda belum bisa membahagiakan saya, maka saya mencari orang yang bisa membahagiakan saya. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya cowok harus paham, cewek itu paling tidak seneng dengan cowok, satu omong kosong, dua otak kosong, tiga dompet kosong. Betul Pak? Makanya saya bilang, ketika istrinya Mas Dedi baru saya nikahkan, Sabrina nikah dengan Deddy Corbuzier, Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Sangel. Santai saja mas, masih sore. Mbak-mbak dan ibu-ibu kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sama, kalau tegan tidak datang panitia kita bantai. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu membalas kebaikan cinta kita. Makanya banyak orang yang stres karena cintanya tidak berbalas. Bertepuk tangan. Kenapa? Karena tidak ada balasan dari cinta yang dia maksud. Makanya kenapa ada istilah jomblo merana. Malam hari ini ada yang jomblo, santai. Ar-Rum 21 Allah mengatakan manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau sampai hari ini Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Maka saya doakan yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tapi santai. Saya itu dulu zaman kuliah yang tidak punya pacar hanya saya. Saya tidak pacaran, saya jomblo waktu itu bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya paling miskin di antara teman yang lain. Tapi saya punya keyakinan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya mohon maaf,
Mas-mas kalau seneng sama cewek, kalau mengikuti omongan saya, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Guru ngono, jangan terlalu lama pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nggak seneng lama. Bingung Gus, milih siapa? Istikharah. Tapi ingat, istikharah itu kalau ada dua pilihan. Kalau kamu ada dua cewek, kamu bingung milih yang mana, sholat istikharah. Tapi sebelum istikharah, pastikan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, gak ada yang mau kamu istikharahi, kan goblok. Akhirnya nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau buat saya enggak, itu yang galak. Cinta kamu ditolak, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Modar langsung malaikatin bengok, piye tapi kok keting. Kalau kita mencintai manusia, kita bisa kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Tegannya nggak datang-datang. Dia ini ya dipikir loh masih. Kayak gini nggak pernah minum. Saya itu salah satu rahasia bugar saya nggak pernah minum air kemasan seperti soft drink, soft tech, saya nggak pernah. Ya nggak kasih deh. Nangkape pinter, mantan copet. Coba yang belakang. Kancane ya dipikir. Kiai ini ra dipikir. Tetapi apa? Ada jaminan kebahagiaan manakala kita mencintai Allah. Allah pasti mencintai kita. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i, tetapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka demikian pula aku benci ketemu dengan hambaku. Anda menjauh, aku menjauh, kata Allah. Kamu mendekat, aku mendekat. Makanya dalam hadis lain Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kamu merasa Allah jauh, Allah jauh. Tapi kalau kamu merasa Allah dekat, Allah dekat. Pertanyaannya adalah sedekat apa kita dengan Allah? Karena hari ini banyak kita yang menganggap Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari saat butuh saja. Kalau orang butuh, ragulai Gusti Allah. Seberapa cinta kita dengan Allah? Coba Anda lihat. Anda termasuk orang yang benci apa cinta? Indikasinya gampang. Ketika mendengarkan suara azan, apakah Anda memenuhi suara panggilan itu atau Anda cuek sama sekali gak dengar? Rata-rata cuek. Baru di sawah, di kebun, dengar adzan duhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu kota Waringin Barat? Adzan menang. Kita itu senang denger adzan cuma sekali, bro. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya.
Yang kurang ajar itu orang Jawa. Saya punya acara kultum, kuliah 7 menit bersama Gus Miftah di JTV. Yang nonton banyak, termasuk orang Jakarta, orang Jogja, semuanya nonton JTV. Kultumnya Gus Miftah. Saya pikir semua orang mencintai ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang Jakarta nonton JTV Surabaya? Karena JTV Surabaya adanya lebih dahulukan dibandingkan RCTI. Maka bila belum maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Yang kurang ajar anak saya, puasa, adzan ngasar, berbuka puasa. Saya tanya, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Apa jawabannya? Mohon maaf, Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama, matamu adzan akan beda. Nah, kedekatan kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menjadikan kita tahu diri. Banyak hari ini orang tidak tahu diri. Mungkin kalau Anda lihat Instagram saya, medsos, saya pernah membuat quote, apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri. Tahu tempe makanan yang enak untuk hidup sehat. Tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Hari ini banyak orang suka tahu tempe, tapi banyak yang nggak tahu diri. Hujan, alhamdulillah. Peraturannya pengajian hujan bubar. Uraiso, cangkem. Lanjut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil wa tanfariju bil qurabu wa tuqad bil hawaiju wa tunalu bil rahmat wa husnul khawatim wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wasfahihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasi biakati kulli. Tidak balik, enggak khusyuk. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin
saya pesan satu, kalau ada orang Kota Waringin Barat namanya Ngadino, tolong istrinya jangan dipanggil Jeng. Ngadimin jangan Jeng. Jengat men. Ini Ngadimin. Kita wae ngacengan. Peraturannya apa? Nggak boleh dekati pohon itu. Setan goda, provokatif, hop. Maka coba Anda lihat, Nabi Adam itu korban hop, dikeluarkan dari surga. Hanya korban hop. Iblis pembuat hop. Makanya kenapa kemudian di kepolisian akan menangkap orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian. Ada peraturan. Anda jadi polisi, ada peraturan. Makanya kenapa ada divisi propam. Tentara sama, banser lu ono propami, provosnya. Anda jadi pendekar PSHT, pasti ada peraturannya. Lah siapakah manusia yang selamat? Manusia yang selamat adalah yang menegakkan aturan. Kemarin di Jawa Tengah ada seorang tentara membunuh istrinya, akhirnya apa? Dikejar sama provos, bunuh diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena melanggar aturan. Kopda Muslimin namanya, jenenge Muslimin, kelakuannya danco. Padahal nama itu kan doa ya. Contoh kenapa orang tua saya memberikan nama saya Miftah. Kunci apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau ibu-ibu Kota Waringin Barat pengen bahagia, gampang nikahkan anaknya dengan saya. Enggak, saya tetap tidak akan menikah lagi. Beneran. Kecuali kepepet. Enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Saya sering bilang, gak ada ceritanya laki-laki itu menang sama perempuan. Adam loh kalahnya sama Hawa. Yang diprovokasi oleh iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Wawa, apa iblis? Kamu tahu gak kenapa pohon ini gak boleh didekati? Emangnya kenapa? Karena buahnya rasanya paling enak. Hawa terprovokasi, akhirnya apa? Matur sama Adam. Tak kasih tahu, perempuan tuh kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Makanya si iblis menggoda dengan kata-kata yang indah kepada si Hawa. Hawa menangis di hadapan Adam. Wong lanang delok wong wedok nangis ora bakal kuat atine. Kelepak-kelepak. Apa meneh ngadimin? Adam nggak kuat dengan tangisan si ngadimin. Si Hawa atau ngadimin. Akhirnya apa? Mereka berdua terprovokasi melanggar aturan. Buah khuldi dimakan, akhirnya fa'azallahuma syaitan, setan menggelincirkan Adam dan Hawa, diusir dari surga. Itulah alasan kenapa perempuan kalau diajak makan, dek makan di mana? Jawabannya terserah. Coba Anda lihat. Anda punya istri, Bu, makan di, terserah. Tapi lucu deh, begitu mandek dari makan, lu kok neng kene? Itulah perempuan. Susah untuk dimengerti. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Wong katanya makan di mana terserah, diajak makan kok neng kene. Walah cangkem itu. Pertanyaan saya, kenapa para perempuan ibu-ibu kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya masalah. Karena perempuan pernah salah milih makanan. Lalu buah apa-apa itu malah milih khuldi, kan goblok.
Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kemudian kita menegakkan aturan? Jawabannya adalah dengan tahu diri. Allah yang mencipta untuk disembah, manusia dicipta untuk menyembah. Makanya harus tahu filosofinya manusia. Pendekar, Banser, manusia diciptakan dari apa nak? Tanah. Kamu tahu kenapa manusia diciptakan dari tanah? Karena tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari tanah. Tanah itu sifatnya ridho, ngalah, diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah didiamkan semakin lama harganya semakin masuk Pak? Yang bilang masuk pasti RCTI, rombongan Calo Tanah Indonesia. Manusia belajar dari tanah harus banyak ngalahnya. Makanya dulu Gus Miftah dibilang dasar Gus telek, ngalah, gak masalah. Saya bangga jadi telek. Buktinya apa? Gak ada orang yang berani-berani nginjak telek. Siapa yang berani nginjak telek? Makanya saya lebih pilih jadi telek dibandingkan jadi roti. Telek bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek. Belajarlah dari sifat tanah, pendekar. Belajar dari sifat tanah, ngalah, ridho. Jangan sombong. Manusia yang mampu belajar sifatnya tanah, ridho, ngalah, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya, Gus, kalau manusia itu terbuat dari tanah, kenapa masih banyak orang yang suka marah-marah, suka emosi? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kamu jadi pendekar, jangan suka nakut-nakuti. Apakah orang yang suka nakut-nakuti tetap terbuat dari tanah? Tetap, namun barangkali tanah kuburan. Kamu jomblo, sukanya galau, tanah longsor. Sukanya belanja kayak ibu-ibu, jelas tanah abang. Wongnya atas kayak ngadimin, tanah liat. Rongewu rolikur jeneng ngadimin. Kita doakan ngadimin masuk surga pertama kali. Berangkat selesai pengajian. Berarti rampung pengajian ngadimin modal. Dari sifatnya tanah. Maka apa? Disitulah kemudian kita dikenalkan dengan bahasa tawaduk, rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, Mas. Saya ingin sampaikan, perjalanan saya ngaji di lokalisasi dan klub malam itu dimulai dari tahun 2000. Semua orang memandang saya sebelah mata, tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya tahu kenapa orang itu memandang saya sebelah mata. Karena matanya cuma satu. Leh, cangkemnya ronda. Gila. Bathoke kandel iki degan apa kambil ya? Tak ombe banyu lah sidat kok kereminan. Acara selanjutnya ganti degan.
Sedikit tak tahu beda berarti wis jam. Allah kira ngersake ampun. Dulu itu kan di Jawa Tengah ada santri kondang, namanya Saridin. Saridin, terkenalnya Syekh Jangkung. Saridin itu nyuwun sewu Pak, di mana ada air dipancing. Dia bilang, konco-koncone ngomong, ember kok mau pancing apa ono iwake Din. Saridin jawab, endi ono banyu mesti ono iwake. Makanya dia itu merupakan kesayangan santri kesayangan para wali. Orang nggak percaya, jajal kayak ono degan ono banyune, apa ono iwake. Atas izin Allah, Saridin buka degan, dibuka ono lelene. Padha ning kene dibuka jero degan teko kambile. Yes, maklum ngadimin. Nah, belajar dari filosofi tanah itu, waktu itu mohon maaf, semua orang menyepelekan apa yang saya lakukan. Tapi saya punya prinsip. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Saya sering bilang begini, hidup di dunia itu tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Saya dulu disepelekan, Pak. Cah mabuk jak sholat, lonte jak sholat. Saya bilang, ya sih, kan pengajian sama lonte pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Cangkem. Pantes nggak kacamata terus. Ini kalau sampai kacamata saya buka, mas janda pingsan. Jadi dulu awalnya begini loh Pak, saya kan ngaji di klub malam. Nah, sebenarnya saya mulai banget pakai kacamata itu tahun 2019. Di Surabaya ada mbak-mbak klub malam. Gus, mau ngaji ke sini. Acara ulang tahun klub malam. Saya datang siang-siang. Ternyata di atas meja sudah banyak botol. Begitu saya datang, satu klub tuh heboh. Gus Miftah datang. Begitu acara selanjutnya mendengarkan petua dari Gus Miftah, saya mau naik panggung, dicegat sama mbak-mbak seksi. Saya bingung, semuanya minta selfie. Delok dhuwur susu, ngisor pupu. Kan aku pusing. Susu pupu. Padahal kan laki-laki itu seperti soda. Maksudnya kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Makanya saya paling benci kalau ngopi dijukuk kopi susu. Itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Nah, padahal Allah itu menciptakan kita dengan 2 mata. Mata pertama untuk melihat kebaikan orang lain, mata kedua untuk melihat kesalahan-kesalahan kita. Lah selama ini kita balik. Mata satu melihat keburukan orang lain, mata satu untuk melihat kebaikan kita. Makanya kita sombong. Seharusnya apa? Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat kesalahan kita. Makanya syarat jadi kiai itu satu, kata Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah, yang melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang. Jadi gak boleh ada kebencian. Sebelum Ramadan, saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Gara-gara beliau bilang wayang haram, musnahkan.
Saya tolak, nggak bisa, ini budaya. Dulu Islam masuk tanah Jawa, wasilahnya budaya. Ribut saya, dibully macam-macam sama pendukungnya Ustadz Khalid. Miftah goblok, komentarnya ribuan. Sakit hati Gus, enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Lah sing komentar wong 15.000. Padahal ngadimen sing komentar mung 3. Makanya 2 kacamata. Yo, sebelum dilanjutkan kita selawatan dulu. Kerja men, kerja. Mangan. Yo, selawatan. Mau selawatan Bapak Ibu? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Apa men? Bisa apa wih, Mbak Mas Joko Tingkir? Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Semarang kaline budak, sing disawang matane. Kowe iki ngopo? Contoh. Kowe iki rasa terlalu semangat, bayaranmu nggak jelas. Manu tau penak. Apa? Minta lagu apa? Mendung tanpa udan. Kamu tahu mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ngaceng dan wagelon. Ya lagu apa? Beloe dangdunan ditinggal rabi. Bojo loro halah. Bojo siji mumet ndas mulai. Ya sana ditinggal rabi dari selawat. Semuanya bawa HP? Bisa dihidupkan? Nah, wah itu bisa HP ini cross gitu. Ketok flashnya redup. Semuanya diangkat. Aku pengen delok kok kayak sepi rawang gini. Coba yang bawa HP semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Yang gak bawa HP cangkemnya merenges. Semuanya diangkat. Sebelum nyanyi sholawat, ajak nyanyi dari yang syukur. Ini masuk bulan Agustus, mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Apa nama bodoh? Semuanya diangkat. Sana mana? Arah mana sana? Barat, selatan, timur. Mereka budi. Selatan. Nanti semuanya digoyang ke ngidul dulu ya. Supaya boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Semuanya diangkat, menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Coba panitia diambil dari atas panggung yang bagus. Nanti tak posting di medsos saya. Di panitia nih. Diambil dari atas panggung yang bagus. Saya mau nyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat yang tinggi. Digoyang ke arah ngidul dulu. Musiknya menyesuaikan. Orang nangtung gue tak sangat loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku tabur hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air
Sing bengok banter tak dongake utangnya lunas. Sing ora bengok mulai meteng. Amin. Semuanya diangkat. Nanti kok mau loro iki wah, kere kan dia apa. Ayo diangkat deh. Semuanya lagi ya. Penapi kan dhuwur. Oh ora ndidren to. Oh, maklum anggarane cekak. Sangel. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno
ning langit bengok. Ho ah ho. Lanjut. Sampai jaminan pengajiannya. Sungguh mantap. Aja nih gini merah putih di mana aku nggak masa dulu ragu agak sana. Saya itu begitu mencintai merah putih, makanya kalau ada orang cerewet tentang merah putih pasti saya marah. Termasuk keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tuh cerewet, masa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis, cangkeme. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Nah, persoalannya begini, kenapa hari ini banyak orang nggak bisa rukun, banyak nggak bisa akur, congkrah, ribut, karena nggak tahu diri, cangkeman, betul ya? Kayak cangkemmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Merasa sok penting. Kan tadi siang saya bilang, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Lebih baik menjadi baik daripada menjadi penting. Karena penting itu belum tentu baik, kalau baik itu pasti penting. Maka dahulukanlah baik dibandingkan penting. Kamu jadi pendidikan sok penting, nggak dianggap. Ingat, radiasi itu berbahaya, dianggap lebih berbahaya. Apa ya? Lebih bahaya dianggap daripada radiasi. Kok susah diatur? Angel kandanan. Ame diketung. Nah, saya melihat apa? Persoalan yang terjadi hari ini di bangsa kita ini apa? Karena banyak orang menganggap dirinya penting. Apa-apa dikomentari, orang paham melu-melu komentar. Betul Bapak Ibu? Maka saya bilang apa? Ayo, konco-konco yuk, Banser, pendekar PSHT tak kandani. Awake dhewe belajar silat iki lah sing paling penting ora jurusmu, tapi piye noto atimu. Nggih napa mboten? Wong nyatane nyuwun sewu. Saya tuh punya banyak preman besar. Itu matinya bukan karena ditembak, bukan karena dibacok. Malah kadang-kadang cuma dihinakan oleh Allah. Matinya tidak karena pistol, tidak karena golok, tapi mergo dicokot nyamuk. Ayo, kowe PSHT jurusmu oke kaya ngopo? Kena cikungungnya. Nggih mboten Pak Pendekar. Itu menunjukkan apa? Kita nggak boleh sombong. Cokot nyamuk cikung ngalah. Aku kabeh termasuk cangkemmu kan Anda. Apa yang kita sombongkan? Cokot nyamuk cilik. Makanya kemudian apa Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Bahkan Allah mencontohkan tidak malu dengan mencontohkan nyamuk. Buktinya apa? Banyak orang besar kalah dengan nyamuk. Saya itu mohon maaf, di Jakarta punya pengawal besar yang Anda pasti pernah dengar nama orang ini, Maung Hercules, preman terbesar di Jakarta. Anggotanya ada 1 juta orang dengan KTA. 2 tahun yang lalu ketemu saya, dia bilang apa? Begitu mendengar ceramah saya, dia bilang, sudah 50 tahun saya menjadi preman Gus. Saat ini saya ingin mengabdikan diri saya untuk Islam. Saya ingin ngawal pengajian Gus Miftah. Preman Pak, matanya tinggal 1. Dia pernah ditembak berkali-kali. Terakhir ketembak matanya jarak 2 meter. Orang mati. Kamu ditembak matanya nggak mati? Enggak, cuman mata saya pecah. Diganti neker. 2 meter. Tiap malam di Tanah Abang dibacok orang. Tapi sekarang kalau dia ditanya, mau Hercules, kenapa Anda dibacok nggak mati-mati? Karena Allah belum mengizinkan saya mati. Cangkeme preman. Cangkeme preman. Saya dulu Pak di Jogja ngaji pertama kali ditodong pistol sama preman terbesar di Jogja. Kepala saya ditodong begini, macam-macam kamu saya bunuh.
Terus bukaan kok goblok iki. Kan tumpah. Kaget aku. Cangkem media ini diprank. Saya ditendang pistol kepala saya, Pak. Kamu macam-macam saya bunuh. Ternyata apa? Lebih hebat dari pistol, lebih hebat dari golok, lebih hebat dari jurus kamu itu apa? Senyuman. Makanya apa? Jet Li, ahli kungfu dari Cina, dia mengatakan apa? Sekian ribu jurus yang saya pelajari, tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu. Betul? Saya ingin ini lah. Sahebat-hebatnya pendekar PSHT neng omah delok bojone merengut. Alah goblok dadak tangan. Buaya ini lah tarung lagi sabung. Delok bojone hilang jurusnya. Wedok dilawan. Ingat ya para pendekar, para banser, takkan Dani. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Perempuan, ini pengajian kok abune gorengan iwak asin lagi. Ya pangeran ya, masa abune iwak asin gitu. Lah malah kurang ajar. Koyo ki ini mambu irunge kaya kucing matamu. Masya Allah. Artinya apa? Gak ada nak manusia yang kemudian diciptakan sempurna, tapi juga gak ada manusia yang diciptakan oleh Allah gak punya kelebihan. Makanya kita harus tahu diri, jangan merasa sok penting. Di bangsa ini semuanya hari ini merasa sok penting, semuanya dikomentari. Jamaah saya larang untuk komentar berlebihan tentang kasus polisi, kasus tentara. Semua orang punya masalah, betul? Orang paham melu-melu. Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet yo ndase polisi. Kowe ngopo melu-melu? Wong kowe di masalah ning omah. Kowe katanya guyang-guyung ini gila neng mau dikaprok karo bojomu ta kowe. Dalam sejarah percaturan dunia, kasus besar itu rata-rata berangkatnya masalah perempuan. Betul Bu? Makanya saya nggak berani dengan perempuan. Kalau saya ditanya Gus Miftah nikah lagi, enggak. Kecuali kepepet. Kepepet enggak. Karena saya orang yang sangat setia dengan istri saya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Oh bojoku nonton modar aku. Podo mbahmu podo. Kulo podo. Ya beda kowe codot kok. Loh Pak, kalau saya itu nggak kuat godaan perempuan Pak. Saya udah 20 tahun Pak ngaji di klub malam. Saya sekarang punya pengajian teman-teman di Jakarta isinya artis semua Pak. Di Tower 99. Jadi Habib Lutfi sama Abah Dimyati Rois almarhum yang kemarin baru saja meninggal. Beliau bilang begini, "Le, kudu ono kiai kaya awakmu. Belusukan yang lokalisasi, ngaji sama teman-teman artis." Saya punya pengajian teman-teman artis di Pancoran, di Tower 99 punyanya MS Glow. Jamaah saya siapa? Ayu-ayu, Aura Kasih, Rondo bro, Wika Salim, Rondo bro, Selin Evangelista, Rondo bro. Dan jamaah terbaru, Masya Allah, idolanya anak-anak PSHT, Lucinta Luna. Kita wayu ngerangkul lagu Bruno ganjel lah. Ya Allah, kita ayu Bruno baterai ini.
Sehingga kemudian apa? Karena merasa sok penting, ketika kepentingannya tidak diperhatikan, dia marah. Itulah awal kenapa kita tidak mau rukun. Contoh, orang marah-marah ketika ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Kenapa? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena merasa dirinya penting. Makanya saya tolong sahabat-sahabat saya di Kota Waringin Barat, jadilah umat yang akur, yang rukun. Kita berbeda itu boleh kok. Saya yakin malam hari ini yang hadir berbeda-beda. Beda partainya, beda sukunya, beda organisasinya. Betul? Mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Saya loh, anak wong NU, asli NU dari kecil. Pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Apal banget. Kalau dulu masa kecil saya NU Muhammadiyah ribut hanya gara-gara kunut. Tapi sekarang Kota Waringin Barat, alhamdulillah, sudah tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Waringin Barat sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7, usoline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Berbeda itu boleh. Jangankan persoalan ormas, persoalan pendekar. Iki aku ingin ya, kanca-kancaku sedulurku PSHT. Saya kemarin baru dari Banyuwangi. Ini saya harap tidak terjadi di Kota Waringin Barat. Saya kemarin di Banyuwangi itu mendamaikan kita PSHT dengan sahabat kita Pak Garnusa. Aku bilang, kowe iki padha-padha wong NU ne. Ngopo kok gelut? Kita punya martabat, mereka punya martabat. Dan ini kalau jarang cerita, Pak Pendekar, Pak Ketua. Saya dulu kelas 3 Sanawiyah itu ikut latihan daftar pertama kali PSHT, tapi hanya latihan sekali toh. Karena saya sibuk harus melayani kiai saya, khidmat tabarukan sama kiai saya. Jadi saya sempat daftar PSHT, baru latihan sekali toh, tapi karena dipanggil sama kiai saya untuk melayani beliau, saya berhenti. Tapi luar biasanya apa? Salah satu guru besar saya itu, saya latihan silat di PSHT, saya punya guru besar di Pagarnusa namanya Gus Maksum. Makanya apa? Teman-teman di atas itu biasa saja menyikapi perbedaan. Aku PSHT, kue Pagarnusa atau sebaliknya, nggak ada masalah. Makanya apa? Umar bin Khattab dia mengatakan apa? Yang namanya pemberani itu bukan orang yang mampu mengalahkan semua musuhnya, tetapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kue lamun arep menguasai dunia dengan silatmu, orang bakal rampung. Gus Miftah bisa menguasai dunia malam tanpa jurus, semuanya dengan senyuman, londeng, delok senyumku. Wow, mana? Loh, copet-copet di terminal itu rata-rata iso gelut. Konangan keplak indah sih. Karena copet itu goblok. Kenapa? Yang dicopet dompetnya, ketahuan digebuki kepalanya. Gus Miftah dilokalisasi juga copet. Tapi yang saya copet bukan dompetnya, tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikan. Nyoh. Saya dulu menguasai klub malam di Jakarta, Pak, hanya dengan senyuman. Saya pernah dikeroyok 20 preman di Jakarta. Saya nggak mundur, wong belakang saya sumur, modar aku. Sebanyak apapun jurusmu, kamu tidak bisa mengalahkan hawa nafsumu. Ingat kata Nabi, asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kamu tahu kenapa pasti namanya hawa nafsu? Bukan Adam nafsu,
Karena yang selama ini membuat nafsu itu biasanya hawa. Ini hati-hati kalau wong wedok. Wong wedok ini ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Lu tenang Pak. Makanya kalau saya harus menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallah. Saya jadi kelingan Pak. Dulu zaman Orde Baru, Kiai kan diawasi sama Intel. Gus Dur rapat sama Kiai didatangi sama Intel. Gus Dur pinter. Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Kan Intelnya memedas. Akhirnya Intelnya pulang ditanya sama komandannya. Hei Intel, apa hasil rapat dari Gus Dur dan para Kiai? Aman komandan. Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Saya itulah kadang-kadang gobloknya kita ya. Kita itu nggak pede dengan kemampuan bangsa Indonesia. Jadi kalau lihat orang Arab seolah-olah itu mesti suci gitu. Padahal ya Arab tinggal barang di mau aslinya. Jadi kalau melihat orang pakai jubah mesti Habib sapa sing kondo. Sopir taksi nama kakek kabeh jubahan. Loh, gimana badan? Tapi mindset kita Pak, kalau melihat orang pakai jubah itu pasti suci gitu. Padahal ya mohon maaf enggak. Kalau omongan Arab dikira Quran. Setiap qasidah Arab dikira sholawatan. Saya dicurhatin. Satu ketika saya dicurhati sama Via Valen. Dia bilang begini sama saya. Bah, saya mau curhat. Apa Dok? Apakah benar lagu Din As-Salam itu lagu sholawat? Lah kenapa Dok? Saya kemarin dangdutan nyanyi lagu Din As-Salam. Di demo sama orang. Via Valen nggak pantas. Lagu sholawat dinyanyikan di panggung dangdutan dengan pakaian seksi. Dia tanya, bener gak ini Din As-Salam ini sholawat? Saya bilang, sholawat itu tidak mesti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab belum tentu sholawat. Jadi tidak semua qasidah itu sholawat, termasuk Din As-Salam. Itu lagu umum. Din itu artinya agama, salam itu damai. Berarti boleh bah dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Karo ngiseng loh. Kau nyanyi Din As-Salam karo ngising entok. Umpamane awakmu karo ngising, karo nyanyi. Itu bukan sholawat kok. Inna hadil au. Mata fi masa cerot. Banyak orang yang gara-gara tidak tahu diri akhirnya apa? Merasa penting, nggak mau ngakur sama yang lain. Contoh Pak, keributan-keributan hari ini terjadi karena merasa kepentingannya tidak diakomodir. Pak Jokowi mindahke ibu kota yang Kalimantan. Gubernur se-Indonesia disuruh membawa tanah dan air. Tujuannya orang-orang yang nggak seneng apa Pak? Jokowi musyrik, percaya sama dukun. Masa bikin ibu kota negara harus bawa tanah dan air? Hubungannya apa? Loh, kowe iki lara ngerti takono blok. Semangat yang dibawa oleh presiden itu semangat persatuan. Caranya bagaimana? Dengan menghargai dan menghormati masing-masing daerah. Makanya kenapa semua kepala daerah disuruh membawa tanah dan air dikumpulkan jadi satu. Simbolnya apa? Sense of belonging, rasa memiliki, supaya semua orang dari daerah Indonesia apapun sukunya merasa memiliki ibu kota di Kalimantan. Semangat yang dibawa apa? Semangat ketika Nabi Muhammad menyatukan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Nah, kasih contoh, dulu kan Masjidil Haram pernah kebanjiran. Saya baru pulang haji 10-12 hari. Tak doakan orang kota Waringin Barat segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ngurung rampung cangkemmu wis angel. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji, amin. Kalau ngadimin kita doakan panjang umur, amin.
Jadi orang sedunia mati ngadimin hidup sendiri. Jadi sesuk mau selawat tong tang dewean ya kayak kendir ya. Kasih tahu Pak. Ini orang biar paham bisa akur gitu. Dan saya pengen berharap banget keakuran berangkat dari Kota Waringin Barat. Amin. Kota Waringin Barat, kota persatuan. Wah, keren. Saya beberapa kali ke Kota Waringin Barat yang ngundang jamaah bupati belas atau ngundang. Orang buang barang gitu. Mikirnya pejabat bupati, ya ini dancuk. Saya itu gara-gara ceramah di gereja Pak. Saya kan ceramah di gereja itu tahun 2021 di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Saya berbicara soal toleransi dan kemajemukan. Gara-gara itu Pak Bupati, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Amerika ngundang ngaji Kota Waringin Barat orang. Oke, ditagih ya. It's okay. Nah, info. Saya sacet mas. Tapi ya kuwi ditambahi dana kenakalane mas. Udah, alhamdulillah. Sing beres ya Allah. Lah mau tak tolak, saya tak doke bae. Lanjut Bu. Para kesel ya. Ini nggak pakai tiker deh. Wah, insya Allah pulang pengajian little body. Sini deh gatel kelepon body. Masjidil Haram kebanjiran Pak. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua pemimpin Arab rebutan pengen masang, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Sehingga kemudian disepakati konsensus, siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Muhammad muda. Nabi Muhammad tidak egois. Dia minta satu kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Semua pemimpin kabilah diminta untuk pegang ujung kain satu-satu. Dibawa mendekat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Karena menghargai semua kabilah, menghargai semua pemimpin adat. Mungkin nggak kita berpikir, kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air? Berangkat dari semangatnya Nabi Muhammad ketika pasang Hajar Aswad. Rukun bro. Contoh lagi, Masjid Demak, yang pernah ke Demak, itu proyeknya siapa? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi ketika membuat Masjid Demak, semua wali dilibatkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Jadi, wali je. Tapi kenapa dia melibatkan semua wali? Karena semangat yang dibawa adalah persatuan. Bagaimana kemudian Wali Songo mengajarkan, bahkan kamu hormati yang beda dengan kamu. Kanjeng Sunan Kudus, orang Kudus agamanya Hindu, menghormati dan memuliakan sapi, maka dia punya kebijakan. Orang Kudus boleh makan daging sapi, tapi jangan motong sapi. Makanya kalau korbannya dipotong, kerbau. Menghormati. Makanya persatuan itu menjadi penting. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Goblok apa? Makanya Superman kalah sama super team. Kita jaga kekompakan ini. Al-ittihadu asasun najah.
Jangan hanya mencari-cari kesalahan orang, jangan hanya saling mencari kesalahan pemimpin. Orang Indonesia itu sekarang paling banyak profesinya apa? Wasit sepak bola. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Itu wasit bal-balan gancok begitu kan. Sifatnya ini loh. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling meresahkan lagi bukan wasit sepak bola, wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, wong teman-teman dijarke. Bisa ngel-ngel. Kalau kemudian kita ngomong perbedaan itu sunatullah. Bahkan soal iman, kita disuruh milih kok. Yang mau iman silakan, mau kafir silakan, dengan segala konsekuensinya. Kamu mau milih Kristen ya silakan, Islam ayo. Kowe milih NU monggo, Muhammadiyah karepmu. Wong Muhammadiyah karo NU bedane mung tipis kok. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak kok. Ayo, Bapak, ibu-ibu Kota Waringin Barat, milih sing dawa napa cendak? Dawa. Wow. Bedane NU Muhammadiyah iki dawa karo cendak. Adan umpamane. Baradan wong NU dawa puji-pujian, Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian. Bar salat NU dawa wiritan, Muhammadiyah cendak tanpa wiritan. Kelase mat kolamcing, komat teko salah plencing. Komat mangkat rampung salat tangane diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Ora apa-apa, yang penting sholat. Cangkem rondo. Ayo Banser, pendekar PSJati mulai kerukunan dari Kota Waringin Barat. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa bagi beda le tak kandhani wis to. Salate beda-beda, wong tahiyat lho beda-beda. Imam papat ki tahiyat iki beda kabeh. Mila aja gumuran aja baperan. Imam Syafi'i tahiyate piye lho? Asyhadu alla ilaha illallah. Iki Syafi'i. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ngadeke pisan tok. Ora ngadek meneh. Dia ngomong impoten tak ajar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Hambali beda lagi, Pak. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tewing. Ini Hambali. Kalau Maliki beda lagi. Dari awal sampai akhir tangannya bergerak enggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh. Gus minta pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing boleh. Mau pakai Hambali, tuing boleh. Mau pakai Maliki, boleh. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya nggak boleh, begini. Masa tangan gini. Karena takutnya ngadimen. Tapi ngadimen udengnya NU. Wah. Kita doakan yang udengnya NU masuk surga. Udengnya. Kalau seperti itu indah, Pak. Bahwa kemudian kita menempatkan persatuan di atas segala-galanya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Suku
Indonesia ada 1400 lebih suku bangsa. Kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kalian di Kota Waringin Barat, orang Jawa datang ke sini ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena kita tahu diri. Eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Masuk. Eling marang Allah, waspada marang godho. Kok gune le banget. Katanya keselak sawit ya. Apa Bu? Apa? Oh, sawit rapayu. Wingi larang cangkemmu meneng. Murah bengok-bengok. Cangkem turah. Wingi regane luarange meneng bae aku ora diundang. Murah ngundang. Padine golek murah ta kowe? Semurah dinyang. Sekarang harga-harga katanya naik, yang turun cuma satu katok. Melorot. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah senang melihat kita rukun, Allah senang melihat kita akur. Maka syarat supaya Kota Waringin Barat ini maju, masyarakatnya harus akur. Beda agama nggak masalah. Gus minta pondoknya di lingkungan orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan kok maksud agak juli? Akur. Saya punya kolam depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, boleh saya mancing di kolamnya pondok? Oh boleh. Ditemani ya Gus, oke. Mau masuk kolam melewati genangan air, pendeta bilang sama saya, Gus, kaki saya korengan nggak boleh kena air. Terus gimana? Bu aku digendong. Pendeta tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendeta tak lempar ke air, tiur. Pendetanya tanya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik Pak Indonesia itu Pak. Kabeh wong mau kafir-kafir ke, kabeh wong mau salah-salah ke, kabeh wong kok meneraka-neraka ke. Surga itu surga itu luasnya, bumi dan langit jadi satu, itulah surga. Lah kabeh wong mau kafir-kafir ki, pertanyaanku apa surgane arep mau untal dhewe. Rumono. Kabeh wong salah, ngene bid'ah, ngene enggak itu. Cangkemmu atas melele aku. Gini apa badan? Kayak dulu yang rame itu Pak. Tahlil boleh. Tahlilan enggak boleh. Yasin boleh. Yasinan nggak boleh. Kok kowe goblok men? Apa bedanya tahlil karo tahlilan? Bedanya siji. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya yasinan. Mosokmu gara-garaan rain toh. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya kuntal gandul. Kok kotang boleh, kotangan nggak boleh. Yo kewer-kewer. Jadi saya itu pola berpikirnya nyantai banget. Makanya kenapa banyak saya dekat dengan orang non-Islam. Dan saya nggak pernah mengajak orang non-Islam untuk masuk Islam. Bagi saya agama itu pilihan. Anda mau beragama apa silakan. Yang nggak boleh itu kalau kita saling mengganggu. Ini aja Pak Bupati, kalau besok saya diundang Kota Waringin Barat, tak sampaikan konsep toleransi.
Saya kemarin diminta sama Presiden tanggal 10 Juni saya ngaji di hadapan Presiden di acara HUT Mas Hibmi. Istana telepon saya, Gus Miftah bisa ngasih kajian kebangsaan? Bisa. Selesai acara ceramah sama Presiden saya dipanggil, Gus Miftah, sekarang isu-isu kebangsaan besar, tolong di mana-mana ngaji kebangsaan. Maka saya apresiasi, hormat setinggi-tingginya sama PSHT. Tema pengajiannya adalah kajian kebangsaan. Apakah karena mereka pinter? Enggak, mereka ndelok YouTubeku. Wali YouTube pada Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, umat yang akur akan mendatangkan rahmat dari Allah. Kita kasih contoh yang paling gampang. Akur pengundang ngadimin selamatan. Umpama nih, delalah ngadimin sedang bertengkar sama istrinya. Saya sudah mau masuk rumahnya ngadimin lebih jauh nek mereka ujar gajian gue men, asu gue men umpamanya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak, daripada aku melu-melu gasok-asoknya kalau bojone ngadimin. Saya pulang, wah ngadimin diamuk karo bojone cok, balik aku. Harusnya ngadimin ikut saya selamatan, tapi gara-gara bertengkar dengan istrinya nggak jadi diundang selamatan. Sama Bapak Ibu, ini rahmatnya Allah, anugerahnya mau turun di kota Waringin Barat. Kok kita nggak bisa akur, bertengkar, bermusuhan? Rahmatnya pasti ditarik oleh Allah. Makanya dibersihi. Contoh yang paling gampang, ini ada gelas bersih. Kalau gelasnya ini bersih, ini ada kopi, anak degan, anak macam-macam, bisa dimasukkan ke dalam gelas. Kenapa? Karena gelasnya sudah siap. Kalau gelasnya kotor, walaupun ada air macam-macam nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kotor. Supaya bisa masuk, dibersihkan dulu. Milalah hatimu pengen dimasuki rahmatnya Gusti Allah, hatimu diresihi. Ojo suudon kok. Ono kiai munggah panggung nganggo kacamata ireng malah dilokke kaya tukang las. Oh, bagaimana kalau saya bawa tongkat malah dilokke, wow si buta dari gua hantu. Awak mengerti siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Jenenge ngadimin. Oh, munyok dengan sehari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan masuk surga kecuali beriman, dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah sudah subuh, pengajian dianggap selesai ya. Itu setengah rolas ya bro. Oh dapat, oh tegane masih satu. Ya tuh bedite. Kita baca sholawat hasbi rabbi bareng-bareng, minta sama Allah mudah-mudahan kota Waringin Barat dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan persatuan dijaga oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Insyaallah persatuan kerukunan berangkat dari kota Waringin Barat. Amin. Bansernya luar biasa, pendekar setia hati teratel luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sesuai dengan nama organisasi mulai, setia hati. Setialah dengan hatimu. Maka saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Rupa-rupa cukup dulu ini saya. Loh, hasbi rabbi ping 3, indongo. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang belum berdoa pulang, saya doakan sandalnya hilang. Amin. Cara kayak langsung lu gimana selep. Aduh sandalku hilang aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa ditabui tak ajar munajat ngadu ngene wae tangan ini. Men rasa tabui men. Kadang aku setruk. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Maha Pengasih, ya Allah ya Maha Penyayang. Sujud syukur dan sembah syukur kami kepadamu ya Allah, atas semua anugerahmu, atas semua karuniamu, atas semua rezekimu ya Allah yang kau limpahkan kepada kami. Wabil khusus ya Allah, malam hari ini kami bersyukur ya Allah atas usia yang kau berikan kepada organisasi kami ya Allah, Persaudaraan Setia Hati Ternate 1 abad ya Allah. Jadikan kami ya Allah pribadi-pribadi yang mampu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik dan bisa membaikkan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan bisa mensolehkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala masalahnya, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua doa dan cita-citanya, Engkau kabulkan doa dan cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, ekonomi yang lancar ya Allah, keturunan yang soleh-soleha, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama-sama la la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa liqadainal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi PSHT matur nuwun Kota Waringin Barat matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.